Bismillahirrahmanirrahim. Okay, it's time for summary of passive sentence. Waktunya kita membahas ringkasan tentang kalimat pasif. Di sini kita akan membahas definisi dasar, bagaimana cara membuatnya, rumus-rumusnya, dan bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari kalimat pasif. To the point directly, kalimat aktif merupakan kalimat yang kata kerjanya berawalan me atau ber. Contohnya, membaca, menanam, bermain. Sedangkan untuk kalimat pasif, kata kerjanya berawalan di atau ter, seperti dijual, terjual, dan lain-lain. Kalimat aktif dapat dirubah menjadi kalimat pasif dengan syarat kalimat itu memiliki objek, atau disebut juga sebagai aktif transitif. Sedangkan untuk kalimat intransitif yang tidak memiliki objek itu nggak bisa dirubah ke kalimat pasif. Ada contoh, we stayed in a hotel. Kita tinggal di hotel. Di situ tidak ada objeknya karena in a hotel merupakan adverb of place, yakni keterangan tempat. Untuk contoh berikutnya, the airplane arrived 20 minutes late. Pesawatnya datang terlambat 20 menit. Nah, di situ 20 minutes merupakan keterangan waktu dan ini juga tidak memiliki objek. Oleh karena itu, tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Selanjutnya sudah saya buat contoh kalimat aktif transitif. Kalimat pertama adalah Ali mails the letter. Untuk merubahnya menjadi kalimat pasif, temukan objeknya. Setelah itu, deteksi kalimatnya, dia masuk kategori tense apa? Di sini saya memakai simple present. Oleh karena itu kalimatnya Ali mails the letter. Kalimat aktif yang dirubah menjadi pasif itu tensesnya sama. Jadi kalimat pasifnya kita gunakan rumus pasif simple present. Objek dari kalimat aktif kita letakkan di depan karena dia akan menduduki posisi subjek dari kalimat pasif. Maka kalimatnya berbunyi the letter is mailed by Ali. Untuk catatan, setiap kalimat pasif itu menggunakan verb 3 atau past participle. Jadi, kalimat yang awalnya adalah Ali mails, kata kerjanya mails, itu verb 1, berubah menjadi mailed. Auxiliary yang digunakan atau kata kerja bantunya adalah is, melihat subjeknya yang tunggal, yakni the letter, hanya satu, dan itu simple present. Sedangkan by Ali merupakan by press. By press di sini bisa dicantumkan atau tidak, jadi sesuai kebutuhan. Kalau kalimatnya hanya sampai mailed, yakni the letter is mailed, itu tidak apa-apa. Nah, berikut saya lampirkan beberapa rumus dari passive voice atau passive sentence sesuai dengan materi pada buku English Grammar 4. Di situ ada simple present, simple past, present perfect, future, present continuous, past continuous, dan modal. Intinya, untuk membuat kalimat pasif adalah menggunakan past participle atau verb ketiga. Dan yang membedakannya adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Di situ sudah saya buat dengan kolom warna-warni agar kalian lebih mudah. Untuk simple present, kita lihat di situ pakai is, am, are. Contohnya, untuk subjek tunggal adalah the letter is mailed. Sedangkan untuk subjek jamak menjadi the letters are mailed. Bisa dilihat contohnya ya. Contoh kedua, kalimat pasifnya terbuat dari kalimat aktif transitif dengan tense, past tense. They built a new post office on Sukarno Street. Kalimatnya lebih panjang dari contoh yang pertama. Oke, kita deteksi dulu. They sebagai subjek, build adalah verb 2, a new post office itu objeknya. Dan on Sukarno Street merupakan adverb of place. Jadi walaupun panjang di situ kita harus jeli objeknya yang mana, ataupun ada keterangan tempat, keterangan waktunya yang mana. Oke? Kalau sudah ketemu objeknya kita letakkan di awal seperti tadi menjadi a new post office was built by them on Sukarno Street. Karena dia past,
dan post office itu tunggal, maka pakai auxiliary was. Dan by them. Them merupakan kata ganti objek. Jadi, subjeknya they, objeknya menjadi them. Seperti I menjadi me. Selanjutnya, bisa juga kalimat pasifnya berbunyi a new post office was built on Soekarno Street. Di situ tanpa by them, jadi nggak pakai by phrase juga nggak apa-apa. Selanjutnya, a new post office on Soekarno Street was built. On Soekarno Street diletakkan setelah subjek. Untuk adverb of place, dia bisa ditaruh di mana saja, yang penting kalimatnya tidak rancu ya. Untuk membuat kalimat pasif negatif, cukup menambahkan not setelah auxiliary. Jadi, a new post office was not built on Soekarno Street. Pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, letakkanlah auxiliary di awal kalimat. Menjadi, was a new post office built on Soekarno Street? The chairs will not be put in room 10. Untuk kalimat negatif pasif yang memiliki dua auxiliary, letakkanlah tanda negatifnya yakni not di antara keduanya. Seperti will, lalu letakkan not kemudian be. Untuk the thief has not been caught by him. Juga sama. Auxiliary pertama adalah has, kemudian tanda negatifnya yaitu not, kemudian auxiliary kedua been, kemudian verb 3 caught. Pada kalimat interrogatif dengan dua auxiliary, maka letakkanlah subjek setelah auxiliary pertama. Has the thief been caught by him? Dan untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif yang mempunyai question word, itu question word-nya diletakkan di awal kalimat menjadi where will the chairs be put? Well, cukup sekian. Semoga pemaparan ini bisa dipahami dengan baik. Thank you. See you next.